Baik, selamat datang di video pembelajaran sistem operasi bersama saya Mampoji. Baik, pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem komputer bagian kedua ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, jadi dari sistem komputer ini, nah ini terdiri dari I/O port ya, kemudian CPU yang terdiri dari control unit, ALU, kemudian memori ya, kemudian input device dan output device. Nah, semuanya itu dihubungkan ya, untuk I/O port ke CPU atau CPU ke memori itu dihubungkan melalui melalui bus ya. Dan bus ini terdiri dari data bus, control bus, dan address bus. Nah, mengenai CPU, nah ini ada bagian control unit ya. Jadi control unit ini adalah bagian CPU ya, yang bertugas untuk memberikan kendali terhadap operasi yang dilakukan oleh bagian ALU. Sedangkan ALU sendiri itu adalah arithmetic logic unit ya, yang memiliki tugas untuk melakukan perhitungan aritmatika atau matematika. Nah, makanya ya, kegiatan yang berkaitan dengan ALU seperti penjumlahan ya, pengurangan, nah kemudian fungsi logika itu ALU yang melakukannya. Taruhlah kalau misalkan sederhana aja, misalnya ketika kita mau login, nah itu kan ada fungsi logikanya, yaitu fungsi n. Misalnya jika username and passwordnya benar ya, maka nilai true. Nah, kondisi itu ya, yang bekerja ini adalah bagian ALU, di mana ALU inilah yang dikendalikan oleh bagian control unit. Oke. Nah, jadi dari konsep CPU inilah ya, kalian harus tahu ya, apa itu control unit dan apa itu bagian ALU ya. Jadi intinya kalau misalkan yang bagian proses perhitungan berarti bagian ALU ya, dimana ALU inilah yang dikendalikan ya oleh si CPU. Nah, output dari control unit ini yaitu akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU. Makanya control unit ini ya gak hanya bertugas mengendalikan bagian ALU, tetapi mengendalikan alat-alat input output ya. Nah, kemudian juga mengambil instruksi ya dari memori utama. Nah, karena kalau yang namanya suatu instruksi ya, ketika misalnya taruhlah user melakukan suatu input instruksi ya, input device, maka instruksi tersebut itu akan disimpan terlebih dahulu di dalam suatu memori. Nah, di dalam memori ini kan terdapat satu instruksi, di mana instruksi tersebut dan nanti diambil oleh si bagian control unit. Nah, control unit lah nanti ya, atau misalkan kalau misalkan bagian perhitungan, berarti nanti ALU akan disampaikan ke si ALU gitu ya. Kemudian control unit juga ini bertugas untuk mengirimkan suatu instruksi ya, dari memori ke ALU, kemudian menyimpan hasil proses ke memori utama. Jadi setelah diproses ya, dan CPU ini nanti akan disimpan di dalam suatu memori ya. Tuh. Nah, inilah bagian CPU-nya. Oke. Nah, kemudian bagian input device. Nah, inilah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau cerita. Nah, tadi inilah bagian input device-nya. Jadi kalau kita lihat input device nanti ya arahnya ke I/O ya. Kenapa ke I/O port? Ya, karena semua instruksi atau data yang diinput, nah ini melalui input device. Taruhlah misalkan mengetik suatu kata ya, itu melalui keyboard. Nah, untuk input device ini nggak hanya keyboard saja, ada webcam ya, webcam juga ini termasuk ke dalam input device ya. Kemudian ada mouse ya, kemudian joystick ya, digital camera ya, itu termasuk ke dalam satu input device. Nah, contoh lainnya kayak semacam touchscreen ya. Touchscreen ini adalah suatu input device, bukan termasuk ke dalam output ya, jadi jangan sampai salah ya. Nah, input device ya, itu salah satunya adalah touchscreen, mikrofon, dan screen. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya kayak misalkan HP ya, itu terdiri dari dua lapisan ya, input device dan output device. Bagian input device-nya adalah touchscreen, bagian output device-nya adalah LCD-nya. Nah, itu ya.
Oke, di sini ada input device ya yang digolongkan menjadi dua, ada inputan langsung ya. Nah, kalau inputan langsung ini inputan yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemrosesan. Nah, seperti misalnya ya keyboard, pointing device ya, misalnya kayak mouse, touchscreen, digitizer ya, kemudian scanner. Nah, itu masuk ke dalam input device secara langsung. Ini langsung diproses ya, proses langsung proses. Kemudian kalau tidak langsung itu melalui media sebelum suatu input diproses. Nah, misalnya kayak punch ini dilakukan melalui media kartu plong ya, ini kalau dulu gitu ya. Kemudian macam key to tape ya, jadi merekam data ke media berbentuk pita ya, atau key to disk ya, itu atau misalnya kayak disket, hard disk ya, ini. Nah, jadi adalah masuk ke dalam inputan yang tidak langsung. Jadi kalau alat input tidak langsung ini ya melalui media tertentu sebelum satu input diproses. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau output device ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Nah, keluaran ini bisa berupa hard atau soft. Kalau hard itu berarti dicetak ya di dalam bentuk kertas. Kalau soft berarti ditampilkan saja. Nah, kan output yang dihasilkan dari proses ini dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu apa yang nanti ditampilkan itu bisa huruf, angka, simbol, atau gabungan, atau misalkan gambar, suara gitu. Bentuk lainnya ini dapat dibaca oleh mesin, tulisan, image, dan suara ini dapat digunakan langsung oleh manusia. Nah, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai inputan proses selanjutnya. Nah, kalau misalkan kode biner juga ini adalah suatu bagian dari data gitu. Ini contohnya ya. Oke, output device sini kayak monitor, printer ya. Nah, oke.